Amin. Nah, oleh sebab itu saya mau ajak kita belajar satu hal yang luar biasa yang Tuhan mau mempersiapkan kita di saat-saat kita sedang menghadapi krisis, ya. Krisis dunia ini banyak sekali. Ada krisis perasaan, ya, tadi seperti disaksikan oleh Bu Trisi kalau dia mengalami sebuah krisis perasaan karena mendapatkan fitnahan orang lain, ya. Ada juga mungkin krisis dalam kesehatan, ya, katakanlah pergumulan dengan penyakitnya. Ada juga krisis dalam keluarga, ada keretakan hubungan keluarga, bahkan ada juga krisis finansial. Jadi ada begitu banyak, ya, krisis itu terjadi. Bahkan bisa juga terjadi pada satu orang yang sama. Bayangkan kalau itu semua terjadi, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita harapkan? Tentu ada. Kita berharap hanya pada Tuhan kita. Amin. Ya, sebagaimana dikatakan Bible itu adalah singkatan dari Best Instruction Book, ya, for living every day. Ya, Best Instruction Book for living every day. Jadi Alkitab adalah sebuah instruksi yang terbaik untuk kehidupan kita sehari-hari. Bersyukurlah kalau kita memiliki firman Tuhan. Terlebih kalau kita pakai bahasa Indonesia, Alkitab memberitahukan kepada kita Allah kita berkuasa. Ya, Allah kita berkuasa. Alkitab, Allah kita yang kita berkuasa. Alkitab. Jadi kita belajar hari ini bagaimana kita mendapatkan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah badai persoalan. Mari kita lihat Matius 4 ayat yang kedua sampai yang ketujuh. Di sana dikatakan begini, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terandung kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Nah, ayat ini berbicara dan menjelaskan kita tentang hal apa? Sekalipun Tuhan Yesus, dia adalah Allah, kita tahu dia juga adalah bagian daripada manusia. Dan kita lihat, sekalipun Yesus, dia pun, ya, diizinkan untuk menghadapi sebuah pencobaan daripada iblis. Tapi kita tahu, dalam pencobaan ini, Yesus tak pernah gagal, Yesus tak pernah kalah. Berarti kita bisa bersandar kepada Tuhan kita, Yesus. Atas pencobaan apapun, percayalah dia tidak pernah gagal. Sehingga kita pun tidak akan pernah gagal. Amin. Nah, hal ini yang saya mau ajarkan dalam ayat ini, kita melihat ada hal yang dilakukan oleh iblis yang begitu rupa berkali-kali dia berkata kepada Tuhan Yesus dengan diawali, jika engkau anak Allah. Apa yang sedang iblis ingin pengaruhi Yesus? Iblis ingin mempengaruhi sebuah keraguan dalam diri Kristus. Di sana dikatakan, jika engkau anak Allah, ya, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ini seringkali menjadi sebuah siklus yang iblis seringkali lakukan bagi kita semua. Untuk apa? Untuk meragukan hubungan kita dengan Bapa di surga. Bahkan ingin memutuskan hubungan kita bersandar kepada Bapa di surga.
Seolah-olah begini, iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Iblis mau mentertawakan seolah-olah tentang keadaan Yesus saat itu. Bahkan iblis ingin meragukan Yesus tentang apa yang disebut anak Allah. Hari ini betapa banyak kita juga diragukan oleh situasi hidup kita. Kita mengalami masalah, lalu pikiran kita mulai mempengaruhi kita, atau suara hati kita sendiri atau suara iblis mulai berbisik. Bukankah engkau anak Allah? Bukankah engkau setiap hari rajin berdoa? Bukankah engkau sudah melayani? Bukankah engkau mengatakan engkau orang beriman? Tapi kenapa ada masalah di depanmu? Seolah-olah bertentangan dengan apa yang kita imani di dalam Tuhan, bahwa Tuhan mampu menyelamatkan kita, bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Sehingga situasi kadang-kadang memang menggoncangkan iman keyakinan kita. Tapi hati-hati, jangan terjebak oleh suara yang menggoyahkan imanmu. Jangan terjebak oleh sesuatu yang membuat engkau ragu akan hubunganmu dengan Bapa di sorga. Ada masalah atau tidak ada masalah, engkau adalah anak Allah yang sudah dipilih dan dipanggil untuk menerima kemuliaan Tuhan. Amin. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu bahwa engkau dipilih, engkau dipanggil, engkau ditentukan untuk menerima kemuliaan Allah. Namun Tuhan tidak pernah menjanji bahwa semuanya itu akan engkau peroleh dengan sesuatu yang lancar, yang mudah menurut pikiran kita. Tidak. Buktinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja dibawa ke padang gurun untuk menerima pencobaan. Tapi apakah padang gurun menggalakkan Tuhan Yesus menerima kemuliaan Bapa? Tidak. Justru melewati padang gurun, nama Yesus semakin dipermuliakan. Justru lewat padang gurun, ya Allah semakin ditinggikan. Demikianlah kita. Kalau kita ini sudah ditentukan untuk menerima kemuliaan Allah, percayalah, sekalipun engkau hari ini menghadapi padang gurun, engkau akan menjadi orang dipermuliakan oleh Bapa. Atau nama Bapa akan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Sehingga sesungguhnya tidak ada sesuatu yang perlu kita takut dan kita ragu di dalam padang gurun. Karena Yesus pun melawan iblis untuk apa? Menguatkan dirinya. Jadi hari ini kalau kita ada di tengah-tengah krisis, lalu ada suara-suara yang mulai melemahkan kita, ingat, perkatakan firman. Perkatakan firman bahwa aku adalah anak Allah. Perkatakan firman kalau aku hidup oleh karena firman, bukan karena keadaan, bukan karena dunia ini, tapi aku hidup karena Allah. Oleh perkataan Tuhan. Amin. Saudara masih ingat lagu yang biasa kita nyanyi? Ku yakin saat kau berfirman, ya kan? Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Percayalah bahwa hidup kita ini sudah ditetapkan dalam firman Tuhan yang membawa kita kepada hidup yang berkemenangan. Makanya kita katakan bahwa Bible adalah best instruction book for living every day. Percayalah bahwa engkau kalau bergaul karib, engkau terus adalah orang yang merenungkan firman Tuhan. Engkau telah mendapatkan satu instruksi yang terbaik untuk kehidupanmu melewati hari demi hari. Karena di situ ada pemeliharaan Tuhan yang dahsyat bagi kita semua. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan dengan menghadapi tembok Yeriko. Ya, khotbahnya Burut minggu lalu sudah mengingatkan kita bagaimana kuasa Tuhan dan keajaiban Tuhan terjadi pada bangsa Israel yang begitu ajaib. Nah, hari ini pun Tuhan kembali mengingatkan kepada kita. Tema bulan Juli ini adalah berbicara tentang bagaimana kita menghadapi tantangan masa krisis ini. Apa yang perlu engkau kuatkan di tengah-tengah masa krisis? Hari ini kita akan belajar. Yang pertama, jangan pernah meragukan kasih dan kuasa Tuhan.
Mari kita lihat Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 berkata demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ini hal yang ditujukan kepada kita. Jangan pernah meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Sekalipun kau harus menanti Tuhan bekerja bagi hidup kita. Pekerjaan menanti itu adalah pekerjaan yang membangunkan imanmu. Tidak ada satupun iman yang kuat tanpa melewati ujian kesabaran kita, ujian penantian kita. Jadi kita di sini belajar bagaimana sesungguhnya hal yang kita alami dalam hidup ini berkaitan dengan kekuatan yang Tuhan sedang bangun dalam diri kita, yang menjadi orang yang percaya, orang yang mengakui Dia, orang yang mengikuti Dia, orang yang yakin Dia, meyakini Dia. Dan hal ini tidak akan terjadi begitu saja ketika engkau mendengar firman, namun tidak pernah mendapat kesempatan untuk mempraktekkan firman atau melakukan firman itu. Makanya firman Tuhan kembali mengingatkan kita, seringkali firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya engkau hanya menjadi pendengar saja, tapi jadi pelaku firman itu. Berarti ada sesuatu kesempatan yang bisa kita lakukan dengan firman itu. Ada masa di mana kita harus memakai firman itu. Sehingga firman itu tidak sia-sia diberikan kepada kita sepertinya hanya perkataan-perkataan yang baik, yang sepertinya itu hanya sebuah hal yang membuat kita mendengarnya senang, tapi tidak punya kuasa untuk menolong kita. No. Semuanya Tuhan berikan untuk melengkapi kita. Oleh sebab itu Tuhan menjawab hari ini kepada kita. Ada saja orang-orang percaya di tengah-tengah situasi kondisi yang melelahkan mereka, yang bertubi-tubi, yang tak henti-hentinya. Kadang-kadang mereka punya pikiran bahwa hidupku tersembunyi dari Allah. Seolah Allah tidak peduli, Allah tidak memperhatikan hidupnya. Seperti apa yang dikatakan ayat 27. Kenapa Yakub engkau berkata begini? Kenapa Israel engkau berkata begini? Yakub dan Israel itu gambaran gereja Tuhan, gambaran kita. Hari ini mungkin kita nggak menyadari hal-hal tersebut. Tapi coba ketika kita dihimpit oleh masalah yang bertubi-tubi, kita baru menyadari bahwa iya, perasaan ini seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Tapi ingat, justru di saat posisimu seperti itu, Tuhan tetap hadirkan firman-Nya untuk berbicara kepada kita tentang kekuatan yang pasti Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang menanti-nantikan Dia. Berarti apa? Tidak ada kesia-siaanmu di dalam menanti Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang Tuhan biarkan engkau menanti di tengah-tengah situasi yang nantinya tidak menghasilkan apa-apa. Percayalah, orang yang menanti di dalam Tuhan, dia pasti akan mengalami kuasa pertolongan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang membangun diri kita lewat masalah. Seringkali kita tahu masalah itu datang dan dipakai dunia untuk menjatuhkan kita ataupun menguasai kita. Sehingga tidak heran kita gampang kecewa, kita gampang takut, khawatir. Kita takut dengan apa yang namanya kegagalan. Kita takut akan apa yang namanya kehilangan. Kita takut dengan sesuatu yang sifatnya menyakitkan. Tapi saya percaya di dalam Tuhan semuanya Tuhan menjaga kita dan meniadakan semua itu. Amin. Kita percaya akan hal ini. Dengan demikian kita
tidak pernah meragukan lagi kasih dan kuasa Tuhan. Banyak hal memang kalau kita pikirkan sampai hari ini tentang bagaimana lawatan Tuhan atas gereja Tuhan. Gereja Tuhan hari ini sepertinya menerima sesuatu yang seperti dunia terima. Betul, kita masih ada di dunia ini menghadapi masalah seperti orang dunia, menghadapi masalah seperti orang yang tidak di dalam Tuhan. Tapi berbedanya adalah setiap orang di dalam Tuhan akan mendapatkan sebuah perlindungan Tuhan, akan mendapatkan suatu pembelaan Allah. Sedangkan orang yang di dalam dunia, sekalipun mereka sama masalahnya, tapi ingat, mereka tidak ada pembelanya. Mereka tidak ada yang melindunginya. Kalau saudara baca firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat keberapa saya lupa di situ, dikatakan begini, dulu engkau hidup jauh dari Allah, sekarang engkau dibawa dekat kepadanya. Dulu engkau bukan menjadi warga kerajaan surga, tapi sekarang engkau sudah menerima jaminan sebagai warga kerajaan surga. Dulu engkau tidak punya Allah untuk menjaga hidupmu, tapi hari ini engkau mempunyai Dia untuk menjaga hidupmu. Betapa kita bersyukur. Amin. Hidup di dunia ini tidak akan pernah membiarkan kita tanpa masalah. Tapi bukan berarti masalah itu diizinkan untuk menghancurkan kita. Tidak. Justru diizinkan untuk membentuk dan menguatkan kita. Tuhan tidak pernah bergerak dari zona yang namanya nyaman. Justru Tuhan selalu bergerak di tempat yang tidak nyaman, tapi menghasilkan kenyamanan bagi kita. Amin. Kita seringkali maunya nyaman, betul. Tapi kenyamanan itu akan kita peroleh lewat sesuatu yang tidak nyaman. Dan itulah dibutuhkan Tuhan. Kalau semuanya nyaman, terus nyaman, apa yang kita butuh dengan Tuhan? Nggak ada yang kita butuh. Betul? Jujurlah kita berkata, oleh karena ada banyak persoalan, aku merasa aku perlu Tuhan dan aku mau mencari Tuhan. Pada nyatanya kalau orang yang tidak punya masalah, apakah dia bisa mengaku kalau dia membutuhkan Tuhan? Akan sulit bagi dia. Kenapa? Karena kenyamanan membuat dia tidak pernah merasa dia membutuhkan Allah bagi hidupnya. Hanya kita yang mengalami masalah. Berarti masalah itu baik adanya. Berarti persoalan itu adalah sesuatu yang sangat menguntungkan kita. Tidak pernah membuat kau rugi, percayalah. Masalah apapun dalam hidupmu tidak akan pernah membuat kau rugi. Selama engkau percaya kepada Tuhan, maka justru lewat masalah engkau akan mengalami keberuntungan yang ajaib. Keberuntungan yang ajaib. Kehidupan saya yang seringkali saya saksikan bagaimana kami mengalami kondisi yang kejatuhan finansial ketika Tuhan memanggil saya menjadi hamba melayani. Ya, akhirnya apa? Di tengah-tengah situasi yang buruk itu kami mau menanggapi sebuah tantangan Tuhan untuk percaya melangkah bersama dengan Dia. Akhirnya kami mendapatkan pemulihan dan kami mendapatkan sebuah hal yang luar biasa daripada Tuhan. Demikian juga saya percaya saudara-saudari pun mengalami hal yang sama. Nah, hal yang kedua, pertama kita belajar jangan pernah meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Hal yang kedua, sabar menanti waktu dan cara Tuhan dalam menolong kita. Kita lihat Yohanes 2 ayat 1-9. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, yaitu kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air.
Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya. Firman Tuhan ini seringkali kita bahas, kisah ini seringkali kita bahas, tapi apa yang kita bisa pelajari hari ini tentang bagaimana Tuhan membawa kita untuk selalu kuat dalam menghadapi masa krisis adalah apa? Sabarlah kita menanti waktu dan cara Tuhan. Ingat, saat Yesus mengadakan mujizat di Kana, Yesus belum pernah mengadakan mujizat apapun sebelumnya. Itu adalah mujizat pertama ketika Yesus mulai melayani. Sehingga tidak ada alasan sesungguhnya bagi Ibu Yesus, sekalipun dia Ibu Yesus dalam arti dia dipilih, seorang Maria dipilih untuk menjadi Ibu Yesus, ya, dia tidak pernah melihat Yesus mengadakan mujizat sebelumnya. Tapi lihat, dia bisa menyampaikan kepada pelayan-pelayan itu untuk melakukan apa yang dikatakan Yesus. Ini menunjukkan bahwa ibunya percaya dan mau menantikan waktu bagaimana Yesus menolong. Seringkali kita ingin waktu Tuhan itu cepat. Bahkan tidak jarang kita menentukan jalannya untuk Tuhan. Kita berdoa sih berdoa, Tuhan tolong aku ya Tuhan. Aku butuh pertolongan-Mu. Tuhan lakukan ini bagiku. Tuhan lakukan ini bagiku. Lakukan itu bagiku. Kita selalu mendikte dan selalu merasakan Tuhan nggak ngerti nantinya. Jangan-jangan Tuhan salah melakukan sehingga saya tidak tertolong. Atau jangan-jangan Tuhan terlambat menolong saya sehingga kita memaksakan waktu dan cara Tuhan. Tapi ternyata lewat kisah ini justru sebaliknya. Kita harus menjadi orang yang sabar untuk menanti waktu dan cara Tuhan. Sehingga apa? Kita lihat, kalau cara Tuhan pasti mendatangkan mujizat yang luar biasa. Mujizat yang luar biasa. Kalau cara kita nggak ada luar biasanya, biasa-biasa. Amin. Cara kita untuk menjadikan anggur, buah anggur itu menjadi anggur untuk diminum, ya petiklah anggur, ya peraslah buah itu, ya ranumkanlah sebentar, lalu nanti jadi anggur untuk kita minum. Tapi Yesus tidak perlu semua itu. Air yang hambar, air yang tidak punya rasa, air yang hanya air yang kita tahu, itu bisa berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Saudara ingin mengalami hal yang luar biasa? Nantikanlah waktu dan cara Tuhan. Oleh sebab itu makanya kita perlu banyak sekali mempelajari firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti bagaimana cara Tuhan dan bagaimana waktu Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Hari ini kalau saudara berjalan dengan pikiran saudara berjalan dengan kemauan-kemauan saudara, saya percaya saudara sendiri tidak akan pernah keluar dari semua krisis itu, tapi semakin mengalami krisis yang berkepanjangan karena saudara sesungguhnya tidak mampu melakukan apapun bagi kehidupan ini. Demikian juga bangsa Israel ketika dipimpin oleh Allah untuk mengalami janji Tuhan memasuki tanah Kanaan. Ketika mereka mulai memakai pikiran mereka, mulai memakai kehendak mereka, mulai memakai cara mereka, apa yang terjadi? Perjalanan mereka bukan semakin cepat, tapi justru semakin tertunda dan tertunda. Semakin lama dan akhirnya harus mengalami 40 tahun di padang gurun. 40 tahun suatu hal yang sangat lama. Betul? Menanti sehari aja kadang-kadang kita merasa lama ketika apa yang kita nantikan tidak pernah berkunjung. Jangankan puluhan tahun, satu hari, satu minggu itu rasanya lama sekali. Tapi sekali lagi dikatakan, penantianmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau akan melihat keajaiban dan mujizat Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Belajarlah untuk menanti semuanya itu. Saudara masih ingat yang namanya Panglima, yang namanya Naaman? Masih ingat kisahnya bukan?
Dia datang kepada Nabi Elisa, dia harap dia bisa sembuh dari penyakit kustanya dengan cara yang dia pikir. Dia sempat kecewa ketika mendapatkan instruksi Nabi Elisa untuk membenamkan dirinya ya di sungai. Padahal dia pikir apa susahnya sih? Nabi Elisa itu keluar dan berkata dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada dia, kau sembuh. Kan gampang. Kenapa harus susah-susah suruh saya mandi? Ya kan 7 kali. Tapi untung dia membawa bujang-bujangnya yang mengingatkan dia. Apa susahnya sih? Sekalipun dia memerintahmu untuk melakukan sesuatu yang lebih susah, engkau pasti akan melakukannya. Kalau sekarang cuma suruh membenamkan diri 7 kali, ya kan? Masa sih kamu masih menolak? Akhirnya apa? Dia melakukan dan dia menerima kesembuhan. Cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Sekalipun kau mungkin merasa tidak masuk di akal. Cara Tuhan nggak usah harus masuk di akal manusia baru berhasil. Enggak. Kalau masuk di akal kita berarti terbatas adanya. Justru karena tidak masuk di akal kita berarti cara Tuhan itu luar biasa. Itulah Tuhan kita. Jadi hari ini percayalah ya, apapun yang kau alami dalam hidupmu, jangan pernah bersandar pada akal pikiranmu sendiri. Jangan pernah bersandar pada kekuatan manusia lain, karena mereka juga sama seperti kita terbatas. Tapi bersandarlah kepada firman Tuhan dan Allah itu sendiri yang tak terbatas. Maka engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Ini pelajaran buat kita yang seringkali kita pahami tapi sulit untuk kita lakukan, terlebih tengah-tengah krisis. Mau itu sakit penyakit, mau itu keuangan, mau itu keluarga, mau itu apapun, pekerjaan sekalipun. Banyak orang ada di tengah-tengah stres, putus asa, depresi oleh karena mereka tidak punya jalan untuk menghadapi krisis tersebut. Tapi anak Tuhan selalu mempunyai jalannya. Jadi hal yang pertama, jangan pernah engkau meragukan akan kasih dan kuasa Tuhan. Dan hal yang kedua, sabar untuk menanti waktu dan cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, saya tahu sebagai orang yang mau menghadapi ujian-ujian itu tidak mudah. Ya, termasuk anak saya Samantha yang akan memasuki mereka di Juni udah dalam ujian, dan ini merupakan ujian materi ujiannya yang terakhir untuk semester ini. Dia belajar dengan rajin dan saya sangat kagum untuk dia. Tapi tetap namanya menghadapi sebuah ujian sebagai manusianya dirinya, pasti ada namanya kekhawatiran. Pasti ada namanya takut akan kegagalan. Namun tapi saya kasih tahu dia, Sam, hari ini Tuhan cuma mau bicara sama kamu tenangkan dirimu, duduk diam mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan yang menguatkanmu, biarlah Tuhan juga yang nanti menolongmu. Engkau pasti akan berhasil. Saya suruh dia lepaskan dulu. Semakin kau tatap akan bahan pelajaran, semakin kau tatap dengan pikiranmu, ya bahwa ujian itu akan datang dan akan datang, engkau semakin takut dan engkau semakin diri. Tapi semakin kau membaca firman Tuhan dan memandang Tuhan, engkau akan semakin tenang dan semakin tenang. Betul? Bukankah minggu lalu Burut juga udah bilang, bangsa Israel memasuki Yeriko itu, mengelilingi tembok Yeriko itu tiap hari dia memandang. Ya kan? Itu terus pasti akan membuat kita tuh jadi lemah, jadi kecewa, jadi takut. Mau sampai kapan? Ini ada yang saling senyum-senyum, ini pasti ada yang pengalamannya seperti ini. Tapi kalau kelilingin rombongnya itu bukan rombongnya yang Oh. Nah itu berkat juga kan, menguruskan badan keliling-keliling terus. Saudara-saudara, apa yang terjadi? kurus, Pak. Oke,
Puji Tuhan, kemarin saya nggak tahu cara meluruskan badan. Ternyata Tuhan masih saya keliling tembok Yeriko, jadi kurus. Makanya, saya percaya ya, kalau kita memang, makanya kita kenapa seringkali sulit melewati sebuah masa di dalam menanti pertolongan Tuhan atas apa yang terjadi. Karena kita seringkali menatap masalah itu dengan pikiran, perasaan kita, dengan semua hal-hal yang kita andalkan dalam kekuatan kita. Harusnya tidak demikian. Harusnya kau menatap Tuhan yang menjadi sumber pertolonganmu. Seperti Daud mengatakan, dari mana datangnya pertolonganku? Ya kan? Yaitu apa? Dari Allah yang melewati gunung-gunung itu. Gunung itu adalah sebuah masalah yang selalu menghambat kita untuk melihat pertolongan Tuhan yang lebih besar. Tapi hari ini justru Tuhan mau ajak kita sebagai orang-orang yang percaya, jangan memperhatikan gunung masalahmu, perhatikan Dia yang jauh lebih besar dari gunung masalahmu. Sehingga engkau tidak akan stres, engkau tidak akan takut, engkau tidak akan khawatir dalam keadaan apapun. Ya, nanti kita juga akan doa buat Viana dan Suslena. Ya, mereka akan menjalani operasi minggu ini. Ya, kita doakan. Ya. Firman Tuhan mengatakan kepada khususnya ya, kita semua, khususnya apa yang dihadapi oleh Viana dan Suslena, bahwa ingat, pandang Tuhanmu, maka penyakitmu pasti sembuh. Amin. Tidak ada artinya penyakitmu di tangan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Ya, Tuhan memakai tangan dokter untuk mengangkat semuanya itu, dan kau dibebaskan dan kau disembuhkan dengan sempurna. Itu yang Tuhan mau katakan kepada kita, terutama buat Suslena dan Viana yang menghadapi tantangan tersebut. Oleh sebab itu, hal yang ketiga, tetap yakin akan perlindungan Tuhan. Kita lihat Mazmur 91 ayat 5 sampai 7 dan 14 sampai 16. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Janji Tuhan. Ya, ayat ini banyak dipakai, dikutip untuk menghadapi COVID Corona. Memang tidak salah juga untuk mengungkapkan hal tersebut, untuk membangun sebuah iman keyakinan kita, untuk tetap yakin bahwa anak Allah akan selalu mendapat perlindungan Tuhan. Dan sehingga apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak akan pernah menimpa kita. Ya, kalau Tuhan mengatakan tidak, maka tidak. Tapi kalau Tuhan mempunyai rencana yang lain, kita pun percaya ada kebaikan Tuhan yang kita bisa nikmati. Kita lihat ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini hal yang luar biasa. Tuhan ingatkan kepada kita. Karena engkau melekat, karena engkau yakin, karena engkau percaya kepada Dia, maka Tuhan pasti meluputkan kita dari segala sesuatu yang menjadi gangguan dalam pikiranmu, apapun itu. Aku akan membentenginya. Berarti Tuhan akan benar-benar menjaga kita dengan kuasa-Nya yang luar biasa. Sebab Dia mengenal namaku. Sebab Dia tahu siapa aku. Siapa Tuhan itu? Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa. Janji Tuhan tidak cuma menjawab, tapi janji Tuhan meluputkan. Janji Tuhan tidak saja meluputkan, ya tidak saja menyertai dan meluputkan, tapi justru memuliakan kita. Amin. Berarti lewat semua masalah, engkau dipermuliakan Tuhan. Artinya apa? Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu, dan hidupmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau bisa bersaksi atas kemenanganmu bersama dengan Tuhan dalam hidupmu, dalam pergumulanmu.
Itulah kita. Itulah kita. Maka tadi lagu yang kita nyanyikan sebelum masuk firman Tuhan itu benar. Allah tak pernah gagal untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Terlebih Allah tak pernah lalai menepati janjinya. Oleh sebab itu kita belajar hari ini 3 hal. Pertama, jangan meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Sekalipun engkau mengatakan tidak akan pernah, tapi buktikan ketika justru di tengah masalah, di situ engkau mempertahankan keyakinanmu akan kasih dan kuasa Tuhan. Yang kedua, sabar menanti waktu dan cara Tuhan. Kalau kita mengatakan aku selalu sabar, aku mau menanti, tunjukkan hari ini juga ketika engkau sedang dalam masalah, tunjukkan kepada Tuhan. Dan ketiga, tetap yakin akan perlindungan Tuhan. Kalau engkau mengatakan engkau beriman kepada Tuhan, tunjukkan di tengah masalah itu. Maka imanmu pasti mengalahkan masalah. Imanmu pasti menjadikan engkau lebih dari pemenang. Dan oleh sebab itu kita tutup dengan Mazmur 46 ayat 2-4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbunyi airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geroranya. Amin. Hari ini Tuhan mau menyingkirkan segala ketakutan apapun dalam diri kita masing-masing. Biarkan hari ini Tuhan bekerja lewat firman-Nya yang sudah Dia perkatakan kepada kita, dan izinkan Tuhan itu masuk dalam hidupmu untuk memperbaiki semuanya, untuk memulihkan semuanya, untuk menyembuhkan, untuk menolong kita dalam setiap keadaan persoalan hidup kita hari ini. Dan karena engkau sudah dipilihnya, engkau sudah dipanggil, dan engkau sudah ditentukan untuk menerima kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Ya, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Kita naikkan pujian tadi, Tuhan tak pernah gagal. Biarkan musik berjalan dan kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita mau menghampiri Allah kita yang telah berfirman kepada kita pada pagi hari ini untuk menguatkan kita di tengah-tengah keadaan krisis dunia. Mari kita punya hati yang selalu mengenal Dia, yang dekat dan melekat kepada Dia. Biarlah hari ini apapun yang sudah Tuhan firmankan kepada kita, Tuhan katakan jangan pernah meragukan akan kasih kuasa-Nya. Sabarlah engkau menanti waktu dan cara Tuhan untuk menolongmu, dan tetaplah engkau yakin kepada Dia. Dengan demikian engkau akan keluar sebagai pemenang. Engkau akan menang dalam segala perkara apapun. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur atas semua firman yang kami terima pada pagi ini. Dan biarlah kami saat ini juga mempersiapkan diri kami untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan Kau memimpin kami, Roh Kudus-Mu yang beracara di dalam kami menerima perjamuan tersebut. Biarlah kami berdoa di dalam kuasa nama Allah Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun kuasa Tuhan memberkati perjamuan kudus ini. Barang siapa menerimanya dan memakannya, meminumnya dengan iman percaya dalam Tuhan Yesus, maka dia akan menerima kuasa Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat untuk pemulihan hidupnya, pembaruan hidupnya, dan kesembuhan dari sakit penyakit, dari semua beban, persoalan apapun yang dia pikul. Tuhan berikan kelegaan di dalam kedahsyatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya dan kami mau menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita angkat tangan. Benar Bapa, kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang tak pernah gagal untuk menjadikan kami lebih dari pemenang. Bahkan Engkau Allah yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang Engkau pilih, yang Engkau panggil, yang Engkau tentukan untuk dimuliakan oleh-Mu. Terima kasih. Sekalipun kami saat ini sadar, sekalipun kehidupan kami ada dalam persoalan, semuanya itu tidak membawa kami jatuh di dalam keterpurukan. Justru lewat persoalan disitulah
kami akan diangkat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, sehingga nama Bapa dipermuliakan, dan hidup kami boleh menjadi saksi bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua itu. Oleh sebab itu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang hari ini akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah-Mu, biarlah dengan iman kami mau menerima, sehingga segala beban apapun yang sedang kami alami dalam hidup ini, kami percaya kami menerima kuasa Tuhan untuk membawa kami keluar menjadi pemenang. Kami percaya dengan perjamuan kudus ini, tubuh fisik yang sakit ketika menerimanya, dia sembuh dengan sempurna. Terima kasih. Kami pun percaya Tuhan, di dalam segala perkara kehidupan kami, sekalipun itu urusan dalam studi, dalam keluarga, dalam pekerjaan apapun, kami percaya beban-beban kekhawatiran kami akan terangkat dan terjawab, karena Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara-saudari, mari kita angkat tangan kita untuk menerima akan berkat daripada perjamuan kudus tersebut. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka, kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Adakah roti di tangan kita adalah tubuh Kristus? Amin. Terimalah dan makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan mari saudara angkat cawan di hadapan Bapak. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Adakah anggur dalam cawan yang kita pegang adalah darah Kristus? Amin. Terimalah dan minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara-saudari, angkatlah kedua tanganmu, ucapkanlah syukur di hadapan Bapa atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, firman, perjamuan kudus, dan rohnya untuk menyertai kehidupan kita. Biarlah hari ini kita nyatakan iman kita sepenuhnya di dalam Dia. Apapun pergumulan masalahmu, Tuhan hanya meminta engkau jangan pernah meragukan kasih kuasa-Nya. Bersabarlah menanti waktu dan cara Tuhan untuk menolongmu, dan tetaplah yakin di dalam Kristus. Engkau akan melihat, engkau akan menjadi orang yang dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kau umur yang panjang dan mengenyangkan engkau dalam kemuliaan-Nya. Engkaulah pribadi yang sudah dipanggil, dipilih, ditentukan untuk menerima segala kemuliaan Tuhan atas hidupmu bersama dengan keluargamu. Oleh sebab itu tidak ada alasan kita untuk ragu, khawatir, dan takut. Serahkan semua itu ke dalam tangan perkuasa-Nya. Lihatlah Tuhan yang akan membela-mu, menolongmu, memberikan berkat bagi hidupmu, menyembuhkan engkau, dan juga Tuhan akan membawa engkau menjadi alat berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur. Saat ini kami pun bersatu hati, kami mau berdoa untuk Viana dan Susnena. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang menumpangkan tanganmu atas anakmu ini bersama dengan Susnena yang tidak sempat hadir. Kami percaya Engkau sanggup hadir di sana. Tumpangkan tanganmu dan kami percaya Tuhan, curahkan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga. Tercurah kuasa Tuhan untuk hidupmu, menghancurkan segala sakit penyakit apapun dalam tubuhmu. Biarlah kau tetap tenang menghadapinya, dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan nyata bagimu, dan kau sembuh di dalam kasih Tuhan. Kuasa Tuhan menyelimutimu, kuasa darah Tuhan Yesus sudah menjamah dan menyembuhkan engkau. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami tolak keluar dari tubuh Viana maupun Susnena saat ini juga. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau jamah, Engkau angkat semua sakit penyakit ini. Kami percaya mereka mengalami kesembuhan yang sempurna. Kiranya Tuhan Engkau juga terus memimpin tangan dokter untuk mengobati mereka, melakukan operasi apapun. Kami percaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Nama Tuhan dipermuliakan. Susnena dan Viana menerima kesembuhan yang ajaib dan sempurna selama-lamanya. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya.
Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita.